ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membacakan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada sebuah permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan awqatul istijabah, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan waktu-waktu diijabahkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ada 6 waktu di mana ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut, maka insyaallah doa yang dia panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang telah memiliki PDF terjemahannya, itu bisa dilihat di halaman ke-22 dan 23. Ada 6 waktu yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Maka ini adalah salah satu waktu di mana seseorang itu berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah. Kemudian yang kedua, di saat azan sedang dikumandangkan. Ini waktu yang kedua yang beliau sebutkan. Kemudian yang ketiga, di antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah ini adalah salah satu waktu di mana seseorang yang berdoa pada waktu tersebut, maka dia telah berdoa di waktu yang mustajab di dalam berdoanya. Yang keempat yaitu setelah dia melaksanakan sholat yang wajib. Dan yang kelima, di saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut. Ini adalah pendapat pribadi beliau. Karenanya kalau kita lihat pada poin yang kelima, di situ diberikan catatan kaki oleh pentahqiq yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa yang menjadi pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim ini masih perlu ditinjau kembali. Tapi bukan di sini tempatnya. Jadi apa yang menjadi pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim pada waktu yang kelima saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut, ini pendapat pribadi beliau dan diberikan catatan kaki. Pendapat yang seperti ini perlu ditinjau kembali. Karena di sana sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan waktu yang mustajab ketika pelaksanaan dari ibadah sholat Jumat itu adalah antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi ketika seorang khatib selesai melaksanakan khutbah yang pertama, di situ kan ada jeda waktu untuk menunggu berdirinya khatib
untuk melaksanakan khutbah yang kedua, maka pada jeda antara khutbah yang pertama yang kedua, disitulah yang dimaksudkan dengan waktu diijabahnya doa. Dan yang keenam yang disebutkan oleh beliau, yaitu di saat-saat terakhir setelah waktu asar. Oleh karena itu banyak sekali riwayat-riwayat para ulama yang mana menceritakan keadaan ulama-ulama salaf di penghujung akhir waktu pada hari Jumat ketika akan tenggelamnya matahari. Jadi dimulai semenjak selesainya sholat asar menjelang tenggelamnya matahari, maka para ulama itu lebih banyak beraktivitas di dalam masjid. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Karena salah satu di antara waktu diijabahkannya doa yaitu di akhir atau di penghujung waktu pada hari Jumat, antara setelah sholat asar menjelang masuknya waktu maghrib. Taib, ini yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan apa yang disebutkan dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim di terjemahannya, masih di halaman ke-23. Jadi kalau ada yang punya terjemahannya silahkan dilihat, karena terjemahannya saya merujuk ke terjemahan yang antum miliki agar sesuai dengan apa yang kita bacakan. Penulis mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wasadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabb wa dhullatan lahu wa tadarruan wa riqqatan. Setelah menyebutkan 6 waktu mustajabnya doa, maka beliau menjelaskan syarat ini ditambah lagi dengan kekhusyuan hati serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah di salah satu waktu mustajabnya doa, serta ketika kita berdoa kepada Allah, maka hendaknya kita berdoa itu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi hatinya itu tenang, hatinya itu khusyuk. Artinya dia menghadirkan hati. Yang dimaksudkan dengan menghadirkan hati itu apa? Hatinya memahami dari apa yang dia minta kepada Allah. Jadi hatinya itu paham apa yang sedang dia minta kepada Allah, hatinya itu memahaminya. Karena jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah, lisan kita mengucapkan dari apa yang kita minta kepada Allah, tetapi hati kita tidak memahami apa yang sedang kita minta. Itu berarti keadaan orang yang seperti ini, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan hati yang tidak khusyuk. Ya, bagaimana doanya akan diijabah sedangkan orang yang berdoa tersebut tidak memahami apa yang sedang dia minta? Makanya ketika seseorang itu memilih salah satu di antara waktu mustajabnya doa, maka hendaknya ketika dia berdoa berusaha untuk menghadirkan hatinya khusyuk, serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Ini juga penting. Seseorang yang sedang berdoa hendaknya dia itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, menghilangkan semua kesombongan dan keangkuhannya, karena dia memang adalah makhluk yang sangat membutuhkan Allah. Kan di saat kita berdoa kepada Allah, itu berarti menunjukkan kita ini adalah makhluk yang lemah, menunjukkan bahwasanya segala apa yang kita inginkan,
segala apa yang kita butuhkan itu semuanya hanya Allah yang memberikan. Makanya kita berdoa meminta semua apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seseorang itu berdoa, hendaknya dia itu merendahkan dirinya. Jadi menghilangkan semua bentuk kesombongan, menghilangkan segala bentuk keangkuhan, dan menyadari di hadapan Allah bahwasanya kita itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada apa-apanya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kecuali dengan sesuatu yang telah diberikan atau yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu adab yang harus diperhatikan ketika seseorang itu berdoa. Dia hendaknya merendahkan diri, yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Jadi dia pergunakan bahasa yang benar-benar lembut, ya, meminta selembut-lembutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan semua keluh kesahnya. Dia mengadukan semua apa yang menjadi hajat dan kebutuhan yang dia inginkan. Minta kepada Allah dengan bahasa yang lemah lembut. Ya, sebab kita sedang berdoa kepada Rabb yang Maha Perkasa. Kita sedang berdoa kepada Rabb yang Maha segala-galanya. Maka hendaknya kita merendahkan diri dan melembutkan suara. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wastaqbalad da'i al-qiblata wa kana ala taharatin wa rafa'a yadayhi ila Allah wa bada'a bihamdillahi was-sana'i alaihi thumma sanna bis salati ala Muhammadi abdihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma qaddama baina yadayhi hajatihi taubata wal istighfara. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa di antara adab-adab doa yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan dari apa yang beliau jelaskan di dalam kitab ini, kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, itu tidak cukup kita hanya berdoa di waktu-waktu mustajabnya doa, tetapi kita juga harus memperhatikan adab-adab doa yang lainnya, agar semakin memantapkan doa kita tersebut. Ingat dari apa yang sudah kita bacakan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dan senjata itu tergantung dari orang yang menggunakan senjata tersebut. Kalau seandainya senjata itu digunakan oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang lihai dalam menggunakan senjata tersebut, maka senjata itu pun akan menjadi sesuatu yang sangat ampuh. Demikian juga dengan doa. Kalau doa itu dipanjatkan oleh orang-orang yang soleh, yang mana mereka berusaha untuk menjaga adab-adab di saat mereka berdoa, doa itu pun akan menjadi sesuatu yang sangat ampuh. Doa yang dia panjatkan pun akan menembus langit sehingga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab itu pun pengijabahan doa itu sangat dekat sekali. Maka di antara adab-adab yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, orang yang berdoa hendaknya dia menghadap kiblat. Jadi hendaknya dia menghadap kiblat dan dalam keadaan yang suci. Jadi dia berwudu dulu, dia mensucikan dirinya dulu, serta dia mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu memulai doanya dengan hamdalah. Setelah itu dia memuji Allah, dan setelah itu dia mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku hamba dan utusannya Allah. Dan dia pun mendahulukan taubat dan istighfar sebelum dia menyebutkan hajat dan kebutuhannya.
Jadi itu diantara adab-adab berdoa. Seseorang menghadap kiblat dalam keadaan dia bersuci, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia membaca hamdalah, memuji Allah dengan segala bentuk pujian. Nanti insya Allah akan disebutkan riwayat-riwayat berkaitan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini diantara adab-adab doa yang harus diperhatikan. Bersalawat kepada Nabi, ini harus kita ucapkan dalam doa. Ya, kemudian beristighfar, bertaubat, mengakui dulu kesalahan-kesalahan kita, mengakui kalau kita itu hamba yang lemah, itu diantara adab doa. Artinya ketika seseorang itu berdoa, jangan dia mengangkat tangan langsung dia meminta keinginannya, tanpa memuji Allah dulu, tanpa bersalawat kepada Nabi dulu, tanpa mengakui akan kerendahan dirinya dulu, langsung dia minta kepada Allah. Ini orang yang seperti ini berarti dia berdoa bukan dengan adab yang benar. Ya, kalau dia berdoa kepada Allah tidak memperhatikan adab-adabnya, maka kecil kemungkinan doanya itu akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan, "Tsumma dakhala Allahi wa alaha alaihi fil mas'alati wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi." Nah, setelah itu beliau menyebutkan adab yang lainnya. Lantas dia menghadirkan dirinya di hadapan Allah, bersikap memelas dalam doanya, menyeru Allah dengan ucapan yang lembut, yang diiringi rasa harap dan cemas. Jadi rasa harap dan cemas itu juga harus ada. Kita berharap agar doa kita itu diijabah, dan kita pun merasa cemas, kita pun merasa khawatir jangan-jangan doa kita itu tidak diijabah. Itu harus ada dalam ibadah, itu harus ada dalam doa seseorang. Rasa berharap doanya akan diijabah, di satu sisi dia pun merasa cemas, apakah doanya itu akan diijabah. Ini harus ada, harus terkumpul. Ya, karena yang namanya doa, kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa terus untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Adapun diijabahnya atau tidak doa tersebut, yang penting kita berharap, terus kita berharap agar doa yang kita panjatkan kepada Allah itu diijabah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, dia bertawassul, memohon kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan keesaannya Allah. Ini tawassul, salah satu tawassul yang diperbolehkan, berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti contohnya, ya Rahman irhamni, wahai Rabb yang maha ngasih lagi maha penyayang, sayangi aku, kasihi aku. Nah, itu bertawassul namanya. Ya Ghaffar ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunkan aku. Ya, itu bertawassul maksudnya dengan nama-nama dan sifat-sifat keesaannya Allah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan lagi, menjelaskan lagi, wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan fa inna hadad du'a la yakadu yuraddu abadan. Serta kata beliau, seseorang sebelum dia berdoa itu melakukan sedekah, sebelum dia memanjatkan doa tersebut, perbanyak dia bersedekah. Ya, atau bisa kita pahami secara umumnya, orang yang ingin diijabahkan doanya perbanyak melakukan amal soleh. Sebab pernah disebutkan di pembahasan yang sebelumnya, salah satu penghalang
diijabahnya doa seseorang itu disebabkan kotornya hati. Hati itu bisa menjadi kotor karena dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Itu bisa menjadi salah satu penghalang. Nah, untuk membersihkan itu semua, perbanyaklah melakukan amal soleh. Dan secara khususnya lagi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu memperbanyak untuk bersedekah. Ya, memperbanyak untuk bersedekah. Ya, sedekah pun kalau berbicara tentang sedekah, maka yang lebih baik dari apa yang kita sedekahkan itu, kita harus paham dari apa yang kita keluarkan itu nanti menjadi amal jariah sampai tegaknya hari kiamat. Ya, jadi kita harus jeli ketika akan mensedekahkan harta, kita harus jeli kemana kita harus mensedekahkan. Artinya apa yang kita sedekahkan itu, pilihlah sesuatu yang itu manfaatnya banyak digunakan oleh orang, dan sesuatu yang manfaatnya itu lama, jenjangnya itu lama, waktunya lama, sehingga itulah yang dinamakan dengan sedekah jariah. Seperti kita membangun pondok-pondok pesantren, maka selama pesantren itu digunakan untuk para santri dan santriwati belajar menimba ilmu, pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Membangun rumah Allah, masjid, selama masjid itu digunakan oleh kaum muslimin, maka siapapun yang bersedekah, yang mensedekahkan hartanya sehingga dibangunnya masjid tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, ini harus jeli dalam mengeluarkan harta. Kita bisa melihat harta kita yang kita keluarkan ini bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi sedekah jariah. Baik, itu dalam masalah sedekah ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, sungguh kata beliau, doa semacam ini hampir tidak akan pernah tertolak. Ya, doa yang seperti ini, kita berdoa di salah satu waktu mustajabnya doa, setelah itu kita memperhatikan adab-adab doa yang telah beliau sebutkan, maka beliau katakan sungguh doa yang semacam ini hampir tidak akan pernah tertolak. Bahkan beliau mengatakan, wala siyama in sadafal ad'iyata allati akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Terlebih lagi kata beliau, jika doa tersebut termasuk dalam doa-doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sendiri mengabarkan bahwa doa tersebut atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung pasti akan diterima. Maksudnya, sudah kita memilih untuk berdoa di salah satu waktu mustajabnya doa, dan kita berusaha untuk mempraktekkan adab-adab dalam berdoa, dan doa yang kita ucapkan pun adalah doa yang langsung diajarkan Nabi. Ini semakin memantapkan doa tersebut. Sampai beliau katakan tadi, ya, doa yang seperti ini seakan-akan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti beliau akan sebutkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faminha ma fis sunani was sahih ibn Hibbana min hadithi Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allah bil ismil a'zami
alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Nah, setelah itu beliau mengatakan di antara doa-doa yang dimaksud, maksudnya di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah seperti yang diriwayatkan dalam Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang itu sedang berdoa. Apa yang diucapkan dalam doanya? Tadi lafaz Arabnya sudah kita bacakan, sekarang kita bacakan terjemahannya. Yang arti dari doa tersebut, orang itu mengatakan, Allah, aku memohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah. Tiada yang berhak diibadahi melainkan Engkau semata, yang maha tunggal, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak sesuatu pun yang setara dengannya. Nanti antum bisa lihat lafaz Arabnya. Ini doa yang diajarkan. Ini doa yang ma'thur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Faqala, setelah mendengar itu Rasul pun mengatakan, qad sa'allahu bil ismil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajabah. Kata Nabi setelah mendengar pemuda itu berdoa seperti ini, Rasul mengatakan, laki-laki tadi telah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi, dan apabila digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Nah, tadi lafaz doanya itu, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta, dan seterusnya sampai ya walam yalid walam yulad walam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu di antara lafaz doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkandung di dalam doa ini adalah nama-nama Allah yang maha besar, yang maha agung. Yang apabila seseorang, kata Nabi, menggunakan doa yang seperti ini, maka niscaya dia akan diberi, dan niscaya apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, jadi bisa kita menggunakan lafaz ini di awal-awal doa kita. Kan ini semuanya adalah pujian, sanjungan kepada Allah. Ya, atas nama-nama Allah yang maha agung, yang maha besar. Setelah itu baru kita menyebutkan semua hajat dan kebutuhan kita. Sebab ingat, di antara adab dalam berdoa, seseorang itu harus memuji Allah dulu. Ya, harus bersolawat kepada Nabi dulu, baru dia meminta apa yang dia inginkan dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fil lafdin laqad sa'altallaha bismil a'zam. Disebutkan dalam lafaz lain, engkau meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang agung. Nah, ini riwayat yang pertama berkaitan dengan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu Isya jam berapa? Lewat 10. Baik. Wa fi sunani wa sahihi Ibnu Hibban aidan min hadithi Anas bin Malik annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alallahu bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dalam hadis yang lain, masih dalam Sunan dan Sahih Ibnu Hibban, hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya
dia pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara kebiasaan para sahabat. Jadi para sahabat itu senantiasa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak jauh dari mereka itu ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Tidak lama kemudian laki-laki itu pun berdoa kepada Allah yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkaulah pemilik segala pujian. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau. Ini kan dia memuji Allah dulu, menyanjung Allah dulu, mengesahkan Allah dulu. Ya. Setelah itu tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau yang maha pemberi, yang maha pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup lagi senantiasa mengurus semua makhluk. Nah, setelah mendengar orang ini berdoa dengan lafaz yang seperti ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, ia telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama tersebut digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan, dan apabila digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Kemudian disebutkan wa akhrajal haditsaini al-Imamu Ahmadu fi musnadihi. Kedua hadis tersebut yang telah kita bacakan tadi ini juga dicantumkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Nah, jadi dari dua hadis tadi bisa kita hafalkan lafaz-lafaz doanya, karena di dalamnya itu terdapat nama-nama Allah yang a'zam, dan terdapat pujian, sanjungan kepada Allah, pengesaan kepada Allah. Itu yang semestinya untuk kita lakukan di saat kita berdoa. Kita puji dulu Allah, kita sanjung dulu Allah dengan semua pujian dan sanjungan. Ya, setelah itu baru kita minta semua hajat dan kebutuhan. Jadi bukan langsung angkat tangan, langsung ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Ini bukan adab dalam berdoa. Jadi dia puji dulu. Ya, dia puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca satu hadis lagi. Wa fi Jami' Tirmidzi min hadithi Asma min hadithi Asma binti Yazid. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa Fatihati Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun. Nah, kita lihat hadis yang ketiga disebutkan di dalam Jami'ut Tirmidzi dari Asma binti Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya nama Allah yang teragung itu terdapat dalam dua ayat ini. Ayat yang pertama itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah 163. Yang mana Allah berfirman wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, tidak ada Rabb yang diibadahi melainkan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian surah yang kedua atau ayat yang kedua wa Fatihati Ali Imran, yaitu pada pembukaan surah Ali Imran Allah berfirman Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum, yang artinya Alif Lam Mim Allah tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Allah, Al Hayyu yang maha hidup kekal lagi terus menerus akan makhluk-makhluknya. Al Hayyu Al Qayyum itu artinya yang maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus akan makhluknya. Berkata Imam Tirmidzi, ini merupakan hadis yang hasan sahih. Nah, jadi pada dua ayat itu dalam surah Al-Baqarah 163
dan surah Ali Imran ayat yang pertama dan kedua itu terdapat dua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung yang bisa kita pergunakan untuk berdoa, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa cukup pembahasannya. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi, masih berkaitan dengan doa-doa yang ma'thur, artinya doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti pun ada beberapa doa yang dibawakan yang diajarkan oleh nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Yunus, ya, Dhunnun, Nabi Yunus ketika beliau itu berada di dalam perut ikan. Nanti akan disebutkan juga apa doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus, yang ketika beliau berdoa dengan doa tersebut Allah pun menyelamatkan beliau hingga keluar dari perut ikan tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada waktu yang tersisa